Mulai. Assalamualaikum wa ala ali ibn Husain wa ala auladi Husain wa ala ashabi Husain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walhamdu haqquhu kama yastahiquhu hamdan katsiran wa a'udzu bihi min syarri nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mutajabin wa laknatud da'in ala a'daihi minal awwalin wal akhirin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir dalam majlis duka pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini kita sudah berada di malam ke-10 bulan Muharram. Kesyahidan Imam Husain akan segera kita rasakan. Kepala suci yang selalu dicium Rasul akan terpisah dari tubuhnya. Para wanita akan menjerit dan keluarga Nabi menjadi tahanan. Zainab pun menggantikan posisi Imam Husain alaihissalam sepanjang perjalanan dalam tawanan antara Yazid yang kejam. Hadirin para pecinta Imam Husain alaihissalam, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga maktam pembuka. Acara yang keempat ceramah inti dan dilanjutkan dengan maktam ziarah sekaligus penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para nabi, para imam, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan tak lupa juga kedua orang tua kita yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hafidz Maskur. Kepadanya kami persilahkan. Ibu Husain sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأنبياء. Demi kematian Husain menawarkan kehidupan demi tangis Zainab membebaskan perbudakan. Dunia pasti tak berdaya, malu berbangga menepuk dada. Para syahid di medan laga merayu maut untuk menyuntingnya. Pelaminan para raja berhias permata darah
demi kematian Husain menawarkan kehidupan demi tangis Zainab membebaskan perbudakan. Dunia merana malu tersipu, Ruqayyah menepis dalam tangisan. Hari esok membentang tangan, gelisah menanti kemenangan. Semangat Syahid terus menyala, meski dunia lelah berjalan. Setiap hati bayi terlahir membawa bara duka Karbala. Demi darah yang mengalir dalam nadi keadilan, demi tangis yang mengisi detak jantung perjuangan, demi kematian Husain menawarkan kehidupan, demi tangis Zainab membebaskan perbudakan. Dihubbi Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara yang selanjutnya yakni ceramah inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Minta Turkan. Kepadanya kami persilakan. Bihubbi Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصمكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل اللهم صل على اللهم صل على محمد وعجل فرجه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Sadaqallahul Aliyyul Azim. Malam ini malam yang ke-10 dari bulan suci Muharram, saya akan berbicara tentang sesuatu yang tidak disukai oleh semua orang, sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu tentang kematian. Hampir banyak orang ketika berbicara tentang kematian, mereka berpura-pura untuk melupakannya atau bahkan berusaha untuk melalaikannya. Mereka tidak ingin mendengarkan tentang kematian itu, sekalipun mereka menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti mereka hadapi. Akan tetapi mereka berusaha untuk menghindari kematian. Sekiranya kematian itu bisa dihindari, maka hampir semua orang akan menghindar darinya. Mereka akan lari darinya. Akan tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti dan semua meyakini hal tersebut. Baik mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun mereka yang tidak beriman kepadanya. Baik mereka yang beragama maupun mereka yang tidak beragama, semua meyakini bahwa kematian itu adalah pasti. Karena tidak pernah ada manusia yang hidup abadi. Oleh karena itu, kita kemudian bertanya, kenapa mereka ini takut dengan kematian? Kenapa kita ini seringkali takut dan menghindar dari kematian? Dan bahkan ketika kita berbicara tentang kematian, kita berusaha untuk menghindarnya. Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia untuk menghindar dari kematian dan berbicara tentang kematian. Pertama adalah bahwa kematian itu berarti berpisahnya kita dengan kelezatan-kelezatan duniawi. Dalam hidup ini terdapat banyak hal kenikmatan. Ada kelezatan-kelezatan yang kita nikmati. Dan tentu saja karakteristik manusia akan lari dan menghindar supaya mereka tidak terpisahkan dari kelezatan yang sedang kita nikmati. Kematian artinya adalah perpisahan dari para kekasih, orang yang kita cintai. Mati berarti kita akan berpisah dengan mereka. Mati berarti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Baik itu harta, keluarga, saudara, anak, ataupun yang lainnya. Bahkan sekiranya manusia bisa hidup sepanjang zaman, mereka tidak ingin meninggalkan kenikmatan itu. Bahkan mereka yang sudah tua renta sekalipun, mereka tidak ingin meninggalkan apa yang pernah mereka usahakan, apa yang pernah mereka perbuat, apa yang pernah mereka kumpulkan sepanjang masa hidupnya. Oleh karena itu kemudian mereka lari dari kematian, benci terhadap kematian, bahkan membicarakannya sekalipun. Al-Imamul Hasan Az-Zaki
ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan istihdar, yaitu sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Beliau menangis. Dan ketika ditanya, "Ya Aba Muhammad, ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Imamul Hasan Al-Mujtaba Az-Zaki Al-Askari, beliau cuma menjawab, "Abki li khoslatain." Aku menangis karena dua hal. Pertama adalah haulul muttali' wa firaqul ahibbah. Yang pertama aku menangis dikarenakan saya khawatir, takut dengan haulul muttali', yaitu sesuatu yang menakutkan setelah kematian. Orang cenderung takut karena kita tidak pernah mengalami mati. Dan semua orang pasti akan mati. Dan oleh karenanya ada sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Sangat menakutkan ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di alam kubur. Sangat menentukan. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan al-haulul muttali'. Sesuatu yang membuat kita takut. Dan yang kedua, beliau mengatakan, aku menangis karena aku akan berpisah dengan para kekasih. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang telah berada di dalam hati kita semua. Dan inilah keadaan yang sebenarnya yang kita hadapi. Kita sebagai manusia biasa pun sama. Oleh karena itu, orang yang menghindar dari kematian sebenarnya karena dia tidak ingin kehilangan para kekasih atau orang yang dihormatinya. Nah, oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala atau dalam riwayat berbicara tentang kematian, tentang al-barzah, kita ini akan pindah dari satu desa, dari satu tempat menuju tempat yang tidak pernah kita kenali sama sekali. Seperti kalian, Anda bisa membayangkan ketika Anda tidur, tiba-tiba Anda tidur bersama keluarga Anda di rumah Anda, tiba-tiba bangun dan tubuhmu sudah tidak lagi berada di tempat tidurmu. Kau sudah tidak lagi berada di daerahmu. Kau tiba-tiba berada di tempat lain yang asing bagi kalian. Tidak pernah ada yang engkau kenal. Tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Apa yang terjadi? Pasti rasa takut, rasa khawatir, kebingungan yang luar biasa. Demikian pula orang yang meninggal dunia. Awal mula mereka tidak pernah kenal arti alam kubur itu. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita, dan saat itu pula kita akan berpindah ke tempat yang tidak pernah kita jumpai. Ke tempat yang amat asing bagi kita. Ke tempat yang sama sekali tidak pernah kita dengar ceritanya. Disebut haulul muttali'. Kita kebingungan, kita ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang seharusnya kita pahami. Oleh karena itu ada dua orang. Salah satu di antaranya orang yang takut memang karena dia benar-benar takut dari kematian. Ada yang mereka takut dari kematian bukan karena kematiannya, tapi dia khawatir modal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju kematian itu. Ada dua orang yang dia berusaha untuk takut dari kematian dan meninggalkan kematian karena dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang memiliki keimanan kepada Allah, meyakini tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia takut dari kematian bukan karena kematiannya. Bukan karena dia takut berpisah dengan apa yang dicintainya. Bukan karena dia pindah ke tempat alam yang berbeda.
Akan tetapi mereka takut dikarenakan tidak memiliki modal yang bekal atau bekal yang cukup untuk dijadikan kita hidup di alam akhirat atau alam barzah itu. Coba kita renungkan. Sebelum tidur kita duduk atau kita melentangkan tubuh kita. Lalu kita renungkan, andai saja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pencabut nyawa di malam itu, di saat Anda sedang tidur, maka semua yang muncul dalam benak kita adalah tentang perbuatan dosa kita. Kita pernah mendolimi orang, kita pernah menyakiti orang, kita pernah menggunakan hak orang lain, kita pernah macam-macam muncul, semua dosa muncul di dalam diri kita, dalam benak kita. Dan kemudian ketahuilah bahwa setiap langkah yang kita perbuat, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan di dalam pemikiran kita sekalipun, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua nikmat, semua kebaikan yang pernah kita lakukan hilang dan tidak sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa tertutupi dengan perbuatan baik kita. Amalmu 100 tahun, ibadahmu 100 tahun, jika dihisab dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, satu nikmat saja, nikmatul maut, nikmatul ain, mata, atau nikmat rasa, maka semua kebaikan kita tidak akan sebanding dengan nikmatnya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalau saja nikmat yang bersifat duniawi, yang bersifat materi, kita tidak mampu menghitungnya, dan semua perbuatan itu tidak akan pernah menutupi dan tidak pernah impas dengan nikmat Allah yang bersifat duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita selain duniawi, yaitu dengan nikmat maknawi, nikmat rohani, nikmat hati, mentalitas kita. Dengan demikian, maka berarti kita tidak pernah punya bekal apapun. Kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah impas dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dalam sebuah doa beliau mengatakan, ya Allah la tu'amilni bi'adlik wa amilni birahmatik. Ya Allah, jangan pernah engkau perlakukan aku dengan keadilanmu, tapi perlakukanlah aku dengan rahmatmu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita dengan keadilannya, maka seluruh kebaikan akan hilang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, maka dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang kita handalkan. Oleh karena itu ada orang yang takut pada kematian dikarenakan memang dia tidak memiliki keimanan dan dia berusaha untuk hidup selamanya. Akan tetapi ada orang yang meyakini kematian itu pasti terjadi dan dia siap menghadapinya, namun yang membuat dia takut adalah karena bekal yang dia bawa sangat minim dan sadar bahwa dirinya tidak memiliki bekal apapun. Ketakwaan kita sedikit, kebaikan kita sedikit dibandingkan usia kita. Kita sekarang di antara kita mungkin ada yang berumur 60 tahun, 70 tahun dan lain sebagainya. Jika usia kita 60 tahun, apabila kita hitung dari awal kita dilahirkan dan semua kebaikan yang kita lakukan, niscaya
tidak sebanding dengan apa yang kita biarkan sia-sia dari hidup ini. Waktu yang kita sia-siakan jauh lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk taat dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia takut karena dia tidak memiliki bekal untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian itu sebenarnya sebuah jendela. Jendela untuk mengintip alam akhirat. Jendela untuk mengintip posisi kita di akhirat nanti seperti apa. Di dalam banyak riwayat Rasulullah menjelaskan hal itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kematian itu adalah ibarat jasr atau jisr, yaitu jembatan yang menyeberang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Yang apabila kita melewati jembatan itu maka berarti kita sudah berada di alam yang lainnya. Kita di dunia dengan kematian adalah jembatan, maka dengan itu kita sudah berpindah ke tempat lain. Oleh karena itu kematian disebut intiqalur ruh, perpindahan ruh ke alam yang lain. Kematian bukanlah kehancuran, kematian bukanlah kebinasaan, tapi perpindahan dari satu alam ke alam yang lainnya, dan selamanya engkau tidak akan pernah mati lagi. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kematian itu adalah jendela di mana kita mampu mengintip posisi kita di akhirat, posisi kita di surga ataukah tidak, itu melalui kematian ini. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Ashabul Husain alaihi salatu wassalam di hari Asyura atau di malam Asyura terutama, mereka yang berangkat dari berbagai kelompok yang berbeda-beda, sahabat-sahabat Imam Husain bukanlah dari satu strata yang sama. Ada pedagang, ada budak, ada anak-anak, ada orang yang baru masuk Islam kemudian bergabung dari Kristen masuk Islam dalam perjalanan menuju Karbala, kemudian menjadi sahabat Al-Imamul Husain. Banyak status sosial mereka berbeda-beda. Akan tetapi di malam Lailatul, di malam Asyura semacam ini, di malam ke-10 semacam ini, semua Ashabul Husain dan keluarga Imamul Husain menyatu dalam keyakinan yang tidak pernah berubah. Semuanya sama. Bahkan pernah diceritakan oleh Sayyidah Zainab ketika dia mengintip kemahnya Habib bin Madahir dan orang-orangnya, sahabat-sahabatnya dan sukunya. Ketika Habib bin Madahir bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian datang ke tempat ini? Seluruh sahabatnya Habib bin Madahir ini mengatakan bahwa kami datang untuk membela Gharibu Fatimah, membela putra Fatimah Zahra yang terasingkan. Para ulama mengatakan di malam Asyura semua sahabat Imamul Husain yang berbeda statusnya itu, yang berbeda posisinya itu memiliki kesamaan yang sama karena Allah telah membuka tabir mereka dan dia tahu posisi mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di siang Asyura mereka tidak pernah merasakan ketakutan sedikit pun untuk menjemput kematian. Itulah kelebihan orang-orang sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kematian adalah sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tidak akan pernah bisa merubah. Bahkan Nabi sekalipun tidak akan pernah bisa merubah sunnah Allah. Kematian pasti terjadi. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari air, kemudian kita jadi janin, kemudian kita menjadi terlahirkan seorang anak, kemudian dewasa. Setelah itu tua, dan setelah tua mati. Demikian juga tentang alam semesta. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kalian.
Kemudian kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat itu Allah mengatakan, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Ada di antara kita, barangkali usia kita panjang, barangkali usia kita beratusan tahun. Kita buktikan beberapa orang yang mengatakan mereka ada yang 115 tahun, 150 tahun, manusia biasa. Akan tetapi kata Al-Qur'anul Karim, "Minkum man yuraddu ila ardhil umuri." Engkau diciptakan oleh Allah, Anda diberi usia yang panjang, kemudian dikembalikan menjadi seperti anak kecil. Yuraddu ila ardhil umuri. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tua, kemudian pikun, semua ingatan menjadi hilang. Ada tidak? Banyak. Orang kemudian diciptakan oleh Allah yang tadinya dia banyak hafal hadis, yang tadinya dia banyak hafal dan pengetahuan nama berbagai macam nama atau keilmuan, hilang. Di saat dia dikembalikan oleh Allah menjadi tua dan kemudian ila ardhil umuri, tidak ngerti sama sekali. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, kembali menjadi anak. Bahkan tak jarang di antara orang-orang tua yang usianya sudah tua, anaknya pun lupa. Nama anaknya pun lupa, jangankan nama, wajah anaknya saja lupa. Beberapa hari yang lalu saya menjumpai orang tua, saya datang sama anaknya. Ketika ditanya, "Bu, saya siapa?" Dia tidak ngerti nama anaknya. Padahal dialah yang menyusuinya. Dialah yang menyayanginya. Dialah yang membesarkannya. Tapi ketika usia sudah tua, anaknya pun tidak dikenalinya. Namanya pun tidak dikenalinya. Inilah sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian nanti pasti akan meninggal dan mati menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah sunnah yang tidak pernah bisa dirubah sama sekali. Selanjutnya, kematian itu sendiri sebagai peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Ada orang-orang yang diberi nasihat oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pemberi nasihat kepada kita. Banyak riwayat hadis berbicara tentang macam-macam, tentang kematian. Tapi seringkali kita kemudian melupakannya. Hari ini kita kehilangan seseorang atau orang yang kita cintai. Dan kita hari itu juga sedih, menangis. Akan tetapi setelah seminggu kemudian kita lupa bahwa kita pernah kehilangan sesuatu. Kita tidak pernah belajar. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah untuk menuntun orang, mengingatkan orang, menasihati orang agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak mempan dengan nasihat ini. Maka kematianlah dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idun." Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita. Pelajaran bahwa sehebat apapun kita pasti akan terkuburkan. Sekuat apapun kita pasti akan kembali kepada Allah dan dikubur tanpa ada yang memahaminya. Keluarga kita akan menangisi sesaat, setelah itu kemudian lalai. Kalau kita punya harta, maka anak-anak kita lah yang bergembira mewarisi harta kita. Kalau anak-anak kita itu adalah orang-orang baik, kita bersyukur karena harta yang kau tinggalkan akan dimanfaatkan anak-anak kalian di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanfaatkan untuk kepentingan agama Allah, dimanfaatkan untuk kemuliaan diri kalian sebagai orang tua. Tapi sebaliknya, apabila anak yang kita tinggalkan adalah anak yang tidak mengenal Allah, anak yang tidak mengenal agama Allah, maka dia akan memanfaatkan susah payah kalian semua di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anda yang susah payah, mereka yang menikmatinya. Jika mereka adalah kekasih-kekasih Allah, berarti kita telah memberikan modal bagi kekasih Allah. Tapi apabila anak-anak kita ini adalah orang yang tidak mengenal Allah, maka berarti kita telah memodali musuh-musuh Allah. Mereka yang menikmatinya dan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat di kitab Mafatihul Jinan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Beliau mengatakan, ahdu limautakum, berikan hadiah kepada orang-orang yang telah mati di antara kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manuhdihim, apa yang bisa kami hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mati? Kata Rasulullah, bis sadaqati wad du'a, keluarkanlah sedekah atas nama mereka yang sudah meninggal. Dan lakukanlah doa, doakan karena doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal biasanya dikasih makan dan lain sebagainya, selama itu diniatkan sedekah dan pahalanya untuk dihadiahkan kepada yang meninggal, maka itu sebuah kemuliaan. Atau memberikan uang kepada anak yatim atau kepada sekolahan atau pada pesantren dengan niat ini adalah untuk orang tuaku, orang yang telah meninggal, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, mereka ini adalah saudara-saudaramu, yang maksudnya yang ada di dalam kubur. Mereka telah menjadi tulang belulang. Mereka setiap malam Kamis atau malam Jumat, Kamis sore itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mendatangi rumah mereka sambil berkata, ya fulan, wahai putraku, wahai fulan, fulan, dan lain sebagainya. Irhamuni, irhamuni, belas kasihanilah aku, kata mayat. Setiap malam Kamis, malam Jumat, mengetuk pintu rumah mereka, memanggil anaknya, memanggil saudaranya, memanggil siapapun, meminta dibelas kasihani. Irhamuni, irhamuni billadzi, berkasih sayangilah aku, belas kasihanilah aku dengan sesuatu yang pernah aku kumpulkan. Kata Rasulullah, sekiranya mereka mendapatkan hadiah, doa, Fatihah atau sedekah, pahala sedekah, maka dia akan pulang ke kuburnya dalam keadaan senang. Akan tetapi apabila mereka tidak menemukan, keluarganya lupa kepada mereka, tidak mendoakannya dan tidak memberikan apapun, artinya sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kata Rasulullah, mereka akan pulang kembali ke kubur dalam keadaan menangis sambil berkata, demi Allah, akulah yang bekerja keras, aku kini dihisab, sementara mereka yang memanfaatkannya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah pasti, dan kematian itu harus kita persiapkan diri kita dengan mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dalam kematian, meskipun kematian itu adalah satu, yaitu perpindahan ruh ke alam yang lainnya, tapi penyebab kematian itu banyak. Ada kalanya mati karena gantung diri, ada kalanya mati karena sakit, macam-macam penyebabnya banyak. Dan juga status sang mayit ketika mereka meninggal juga berbeda-beda tergantung cara meninggalnya. Ada orang yang meninggal dengan gantung diri, maka statusnya di hadapan Allah adalah orang yang dikutuk. Ada orang yang meninggal karena dia mabuk, la samahallah. Orang yang mabuk sampai kemudian dia meninggal dunia, status jenazahnya juga berbeda. Tapi ada orang yang meninggal dunia, dia memilih untuk mati syahid di jalan Allah, statusnya juga berbeda. Orang yang mati syahid adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah.
Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada kemuliaan apapun selain mati syahid. Ketika dia mati syahid, maka kemudian tidak ada kebaikan di atasnya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mati syahid tidak berarti harus ke medan perang. Untuk mati syahid tidak harus berperang melawan musuh secara fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan." Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencintai Rasulullah dan keluarganya, kata Rasulullah, mata syahidan, dia mati syahid. Memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencintai Rasulullah dan keluarganya, maka dia mati dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat ini dan kita bisa merujuk kepada kitab punyanya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ikhwani rahimakumullah. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam memiliki pandangan tentang kematian yang cukup menarik. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika dia berangkat ke medan Karbala, beliau pernah mengatakan, huttal mautu ala waladi Adam mahattal qiladati ala jidil fatad. Imamul Husain menggambarkan kematian itu ibarat kalung yang melingkar di leher seorang anak perempuan. Artinya apa? Bahwa kematian itu tidak pernah bisa lepas dari tubuhmu dan kapanpun akan terjadi padamu. Oleh karena itu banyak riwayat yang mengingatkan kita agar kita selalu ingat pada kematian. Fi syiddati warraha, dalam kondisi kita kesulitan kita harus mengingat kematian. Dalam kondisi kita bersenang karena mendapatkan rezeki, kemudahan, kita juga harus mengingat kematian. Karena itu pasti kita akan hadapi. Kata Imam Husain, khuttal mautu ala waladi Adam mahattal qiladah ala jidil fatad. Diibaratkan sebagai kalung yang melingkar pada setiap orang, yang orang itu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Kapanpun akan menjerat dan kapanpun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Imamul Husain alaihi salatu wassalam memilih untuk melawan musuh dikarenakan di situ ada kemuliaan tersendiri. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam sebuah kalimatnya ketika menuju ke padang Karbala, di antaranya beliau mengatakan, inni la aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh-dhalimina illa barama. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Dan aku tidak melihat hidup bersama orang zalim selain itu adalah kehinaan. Orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati untuk membela kebenaran, itu adalah kebahagiaan. Meskipun tingkatnya hanya berbeda-beda, akan tetapi orang yang berada bersama orang yang zalim hidup, akan tetapi dia hina. Oleh karena itu banyak sekali Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menceritakan tentang betapa pentingnya kita ini untuk mengingat kematian dan memilih kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Husain di antaranya mengatakan, al-mautu aula min rukubil ar. Kemudian wal aru aula min dukhulin nar. Kalimat Imamul Husain. Beliau mengatakan al-mautu aula, mati itu jauh lebih menjadi utama dibandingkan dia harus bersikap malu. Al-ar artinya adalah merasa malu atau dipermalukan. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Husain? Al-Imamul Husain mengatakan al-mautu aula min rukubil ari, lebih baik mati daripada malu. Itu bahasa orang Jawa. Kalimat itu sangat menarik. Artinya bahwa kalau kita ini
ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, antara mati ataukah berbuat sesuatu yang menyebabkan kita ini dipermalukan di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Ta'ala, maka pilihannya satu, lebih baik mati daripada kita dipaksa untuk berbuat yang menyakitkan, yang kemudian membuat kita malu di hadapan Allah dan di hadapan umat. Imamul Husain mengatakan lebih baik mati daripada seperti itu. Yang kedua, wal ar aula min dukhulin nar. Tapi rasa malu itu juga menjadi pilihan. Kapan? Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara ketika pilihan itu dihadapkan kepada kita, kalau misalnya melakukan perbuatan itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, lebih baik kita dipermalukan daripada kita harus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Situasi itu pasti akan terjadi kadang-kadang di hadapan kita. Situasi itu kita dipaksakan untuk melakukan itu. Masuk neraka ataukah malu? Wal aru aula min dukhulin nar. Lebih baik malu daripada kita masuk neraka. Karena ada dua pilihan tadi. Dipermalukan oleh banyak orang ataukah terpaksa kita harus berbuat kejahatan yang membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Semua kita adalah akan mati. Tidak satu pun di antara kita yang akan lepas dari kematian. Kita sama mereka yang telah meninggal hanya batasan waktu saja. Mereka yang sekarang berada di alam kubur dan kita yang masih hidup, hanya waktu saja yang menentukan. Bisa jadi tidak lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi pasti bahwa kita akan menyusul mereka. Oleh karena itu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, apabila dihadapkan pada pilihan apakah mati dengan cara hina dan menyerah kepada musuh, ataukah mati dalam keadaan berperang, dan itu sebuah kemuliaan yang dicapai oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita melihat bagaimana di medan perang, di hari Asyura, di hari ke-10 Muharram, yang semua umat Islam memahaminya bahwa di hari itu adalah hari pembantaian terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam di hari Asyura, di hari ke-10, semua sahabat-sahabatnya telah terbunuh. Saat itu yang tersisa hanyalah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Aliul Akbar terbunuh, Aliul Asghar terbunuh, semua terbunuh kecuali Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Terakhir, sebelum Imamul Husain alaihi salatu wassalam berpamitan kepada keluarganya untuk maju ke medan perang melawan musuh, Sayyidah Zainab mengangkat bayi Aliul Asghar. Bayi itu berumur 6 bulan. Diangkatnya, diberikan kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Wahai saudaraku, kata Zainab, anak ini sudah sekian hari tanpa air. Dia lapar dan tanpa minum. Dia kehausan, wahai Aba Abdillah. Mintakanlah sedikit air dari mereka, dari musuh-musuh Al-Imamul Husain. Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian mengangkat bayi itu. Dia maju di tengah-tengah padang pasir sambil mengangkat anaknya yang masih bayi itu. Beliau mengatakan, wahai kaum, semua sudah terbunuh dan semua dalam keadaan kehausan. Yang tersisa tinggal bayi kecil ini. Bisakah kalian memberikan setetes air untuk membasahi tenggorokannya? Sebelum selesai Al-Imamul Husain berbicara, anak panah melesat dari musuh menghantam leher bayi itu. Aliul Asghar tergelepar-gelepar meninggal dunia di tangan ayahnya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mengangkat darah yang di tangannya itu dan dilempar ke atas. Ya Allah, inilah sebagai pengorbanan kami kepadamu.
Dalam riwayat, darah itu kemudian tidak pernah turun kembali ke bumi. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian. Bahkan bayi yang terkecil pun telah terbunuh. Dibunuh oleh musuh tanpa ada belas kasihan. Dalam keadaan kehausan. Ikhwani rahimakumullah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam kondisi kebingungan. Ia bersedih sementara ribuan musuh telah mengelilingi dirinya. Sungai air Furat telah tertutup. Ia dalam keadaan kehausan dan tidak mungkin bisa menembus sungai Furat tersebut. Imamul Husain alaihi salatu wassalam memakai pakaiannya. Kemudian menuju ke kemah. Di dalamnya ada Sayyidah Zainab, para wanita, ada Sukainah dan lain sebagainya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berpamitan. Dia berkata kepada Zainab, sementara Zainab saat itu sebelum diucapkan, Sayyidah Zainab sedang membawa tali kudanya untuk dipersiapkan kepada Imamul Husain. Imamul Husain memakai serban, memakai pakaian perang, kemudian mendatangi Sayyidah Zainab. Ia berkata, wahai saudaraku Zainab, inilah hari terakhir perpisahan, pertemuan kita, dan kita pasti akan berpisah selama-lamanya. Sayyidah Zainab kemudian menuntun kudanya. Semua para wanita dan anak-anak dari keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam terlihat, tapi satu orang yang tidak terlihat oleh Imamul Husain. Semua disalaman dan mengucapkan selamat tinggal, selamat berpisah dari Imamul Husain. Imamul Husain melihat sesuatu yang ganjil. Ia mencari putrinya bernama Sukainah, ternyata tidak terlihat. Imamul Husain bertanya kepada Zainab, wahai Zainab, di manakah putriku Sukainah? Sayyidah Zainab menangis mengatakan, ya Aba Abdullah al-Husain, putrimu Sukainah tidak ingin berjumpa denganmu. Dia tidak ingin mengucapkan selamat berpisah denganmu. Dia tidak tega untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sekarang berada di balik kemah. Lalu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendatangi Sukainah. Imamul Husain meneteskan air matanya karena melihat Sukainah dalam keadaan melundukkan kepalanya di atas pangkuan kakinya. Dipanggil, wahai putriku Sukainah, kenapa engkau tidak mengucapkan selamat tinggal kepada aku? Kenapa tidak mengucapkan seperti yang lainnya? Sukainah menjawab, demi ayah dan ibuku, wahai ayahku, aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Lalu kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam menaiki kudanya. Namun sebelum beliau menaiki kudanya, Sayyidah Zainab berkata, wahai saudaraku Al-Husain, bukalah dadamu. Imam Husain bertanya, wahai saudariku, apa yang kau inginkan dariku? Wahai Aba Abdullah al-Husain, di saat ibuku Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dalam keadaan sakit, ingatkah bahwa ia pernah berpesan kepada aku? Dia berkata bahwa saudaramu Al-Husain alaihi salatu wassalam akan terbunuh dalam keadaan kehausan. Dadanya akan tertusuk oleh panah di saat aku dan ayahmu tidak menyaksikan. Di saat aku dan ayahmu telah meninggal dunia. Maka apabila engkau menyaksikan situasi itu, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan ciumlah dadanya untuk mewakili aku, kata Sayyidah Fatimah Zahra. Imamul Husain alaihi salatu wassalam membuka dadanya lebar-lebar.
Lalu Sayyidah Zainab mencium dada Al-Imamul Husain sambil menghadap ke arah kiblat, ke arah Madinah. Ia berkata, "Assalamu alayki ya ummah." Salam kepadamu wahai Fatimah Zahra. Amanatmu kini telah aku sampaikan. Sayyidah Zainab merangkul Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sambil menangis. Kemudian Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menaiki kudanya menuju ke medan perang. Baru beberapa langkah Al-Imamul Husain mendengar seorang anak perempuan memanggil namanya, "Ayah, ayah." Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam terhenti. Kemudian dia menoleh ke belakang, ternyata yang mengejar adalah Sukainah, putrinya. Imamul Husain bertanya, "Wahai putriku Sukainah, apa yang kau inginkan dariku?" Sukainah berkata, "Wahai ayah, turunlah engkau dari kudamu, usaplah kepalaku seperti engkau mengusap anak yatim yang telah ditinggal ayahnya." Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian mengusap Sukainah, kepala Sukainah seperti anak yatim. Sukainah menangis. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis. Imamul Husain berwasiat kepada putrinya, "Wahai putriku Sukainah, ketahuilah bahwa tangisanmu, jangan engkau bakar hatiku dengan tangisanmu. Ketahuilah bahwa setelahku nanti kau akan selalu menangis mengingatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, di malam Asyura ini, di malam di mana Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam terkepung oleh musuhnya, di malam di mana Imamul Husain sedang bermunajat kepadamu, ya Allah, aku mohon berkahilah hidup kami, berikanlah ampunan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Allahumma ya Allah, demi kesedihan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, berikanlah kemudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Allahumma ya Allah, berikanlah, bukalah pintu rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami semua. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit, terutama mereka ya Allah yang membantu pelaksanaan acara-acara majelis azali Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, jagalah bangsa ini dari perpecahan dan kehancuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. وإلى أرواح أموات الحاضرين نهديهم الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم. Ikhwan dan akhwat muslimin. Ali asbar berbata hati, kini telah pergi. Ali asbar berbata hati, tak kehausan lagi. Ali asbar berbata di perguruan Ali berusaha untuk ditidukan di perguruan al-dinin berbekan di ayunan berusaha untuk ditidukan bising perang kehausan tak menenangkan bising perang kehausan tak menimbulkan air aswar permata hati kini telah pergi air aswar permata hati tak kehausan lagi air aswar permata hati kini telah pergi air aswar permata hati Aris lagi Imam Husain bawa Ali di kerumunan barangkali ada hati belas kasihan Imam Husain bawa Ali di kerumunan barangkali ada hati belas kasihan jiwa Husain lihat Ali serasa terguncang bayi kecil tak berdosa menjerit kehausan Ali aswar permata hati kehausan lagi Ali aswar permata hati kini telah pergi Ali aswar permata hati tak menangis lagi sungguh Husain tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega menudainya sungguh Husain tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega menudainya pada tajam yang bercabang
kedua tangannya darah Ali yang menyembur dari lehernya oleh Husain. Ia tampung dua tangannya karena bumi di Karbala tak sanggup terima darah Ali dihamburkan di telan angkasa. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Suara Husain menjerit diri pada Tuhannya dengan darah di tangannya. Ia pun berkata, suara Husain menjerit diri pada Tuhannya dengan darah di tangannya. Ia pun berkata, wahai Rabbu, syukurlah sudah persyaratanku untuk bisa beri syafaat pada umat kakekku. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati, tak menangis lagi. Ala Nabi wa alihi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amirul Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayka ya abal a'immatil hadil mahdiyyin. Assalamu alayka ya sari'at dam'atis sakibah. Assalamu alayka ya sahibal musibatir rakibah. Assalamu alayka wa ala jaddika wa abik. Assalamu alayka wa ala ummika wa akhik. Assalamu alayka wa ala al-a'immati min dhurriyyatika wa banik. Ashhadu laqad tayyaba Allahu bika turab wa awdaha bika al-kitab wa ja'alaka wa akhaka wa jaddaka wa abak wa
وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك واجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بك والتجأ إليك صلى الله عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك أم المصائب زينب وعلى ولديك عليين الشهيدين وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم بن عتيق وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي